terus didiemin aja ya, ya nggak tumbuh-tumbuh ya. Karena itu kita harus rutin, ya lakukan secara rutin dan berkala. Kemudian don't put your eggs in one basket. Ya, tadi di video awal tadi sudah ada penjelasannya bahwa jangan pernah meletakkan telur Anda di dalam satu keranjang ya. Kalau Anda punya 10 telur, Anda letakkan di 10 keranjang, kalau keranjangnya jatuh, pecah semua telurnya. Karena itu kalau punya 10 telur, letakkanlah di beberapa keranjang agar ketika kalau satu keranjang jatuh, masih ada keranjang yang lain. Ya, telur kita masih safe. Ya, beberapa telur kita masih safe ya. Sama ketika Anda invest di saham, ya mungkin Anda bisa bentuk portofolionya ya. Mungkin sebagian di saham konstruksi, sebagian di saham customer good gitu ya. Ya misalnya sebagian Anda beli Wika ya, sebagian Anda beli Unilever atau Indofood, sebagian beli Astra misalnya, sebagian beli Antam misalnya kayak gitu. Ya, jadi diversifikasi. Ya, membeli saham, investasi saham juga perlu membentuk portofolio ya, tapi nggak perlu banyak-banyak juga sampai 30 misalnya portofolio, nggak usah ya. Beberapa lah, 5 lah, 5 perusahaan lah ya, 5 perusahaan yang bagus-bagus ya. Jadi ketika kayak misal gini, konstruksi lagi jatuh nih ya, Wika yang sempat mencapai 2000-an di masa pandemi, dia masih sempat 2000-an ya, 2000 lebih pernah ya, kemudian turun sekarang di 1200-an. Tapi saham perusahaan-perusahaan customer good ya seperti Indofood, Mayora ya, Ultra Jaya, Unilever ya, terutama Indofood ya, CBP itu naik ya, itu mengalami kenaikan ya, trennya naik ya. Sehingga kalau Anda tadi invest di Wika lagi turun, tapi ada nih saham yang Anda pegang yang lagi naik juga ya. Misalnya tadi Indofood ya, CBP ya, ataupun Telkom ya. Jadi bentuklah portofolio ya, lakukan diversifikasi ya ketika Anda memulai sebuah investasi. Nah, tadi ada pernyataan, waduh, invest di pasar modal nih haram nih ya, judi. Oke ya, kalau Anda sebagai teman-teman yang muslim ya, teman-teman yang muslim ya, yang mungkin masih ragu ya bahwa investasi di pasar modal haram ya, Anda bisa berinvestasi di pasar modal syariah. Karena sekarang itu sudah ada pasar modal syariah dan pertumbuhan pasar modal syariah itu cukup luar biasa. Sebentar ya, saya baca ini dulu. Pertumbuhan pasar modal syariah itu luar biasa. Pasar modal syariah di Indonesia merupakan pasar modal terbaik di dunia. Sudah 2 tahun berturut-turut ya, pasar modal kita itu menjadi pasar modal terbaik di dunia. Ya, mungkin kaget Anda ya, tapi memang begitu adanya. Ya, pasar modal kita, pasar modal syariah ya, merupakan pasar modal terbaik di dunia. Jadi kalau mau invest di pasar modal, cari yang syariah ya pasar modal Indonesia ya, yang terbaik ya. Jadi bagi teman-teman muslim yang masih ragu ya, Anda bisa invest di pasar modal syariah ya. Nah, sekarang ini saya akan bahas khusus untuk saham syariah ya, karena yang paling familiar saham ya, meskipun ada produk-produk lainnya ya. Nah, apa sih sebenarnya pasar modal ya? Sebelum masuk pasar modal syariah, kita perlu paham dulu apa itu pasar modal ya, perlu tahu dulu. Jadi pasar modal ini sebenarnya hampir sama kayak bank intermediasi ya. Dia mempertemukan pihak yang perlu dana jangka panjang dengan pihak yang perlu investasi ya pada instrumen finansial. Ya. Nah, yang perlu dananya ini siapa? Yang perlu dananya adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Ya, mereka mengeluarkan saham, obligasi ya untuk menarik dana dari masyarakat agar mau berinvestasi di perusahaan mereka. Nah, pasar modal lah yang mempertemukannya ya, antara masyarakat dengan perusahaan yang butuh dana ini ya, melalui sistem. Ya, sekarang semuanya sudah sistem ya, sudah by sistem ya, tidak manual lagi ya. Anda tidak perlu datang ke bursa ya untuk jual saham, untuk beli saham nggak perlu ya, datang ke Jakarta sana nggak perlu ya. Cukup dari
handphone Anda sudah bisa melakukan transaksi. Ya, segala sesuatunya. Ya, kalau ada yang bilang dunia dalam genggaman itu benar ya. Kalau pasar modal iya. Dari handphone Anda sudah bisa transaksi kapan saja. Nggak kapan saja sih, ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya ya, ada jadwalnya. Ya, Anda lihat jadwalnya. Kalau hari Sabtu kayak gini ya pasarnya tutup ya. Anda mau jual saham nggak bisa ya. Hari Sabtu, Minggu ya tutup ya. Dia buka Senin sampai Jumat. Ya. Kemudian, nah, ada pasar modal syariah ya. Tadi bagi yang ragu-ragu tadi ya, bagi teman-teman yang Muslim yang ragu mengenai halal haramnya, Anda bisa memilih invest di pasar modal syariah yang sudah menjalankan prinsip-prinsip Islam, ya, prinsip-prinsip Islam dalam dalam semua kegiatannya. Ya, apakah hanya orang Muslim saja? Enggak, universal kok sebenarnya sifatnya. Ya, jadi pasar modal syariah ini sebenarnya tidak diperuntukkan hanya untuk orang Muslim, orang non Muslim juga boleh ya masuk ke pasar modal syariah. Ya, bahkan pasar modal syariah pertama itu indeks syariah ya, itu bukan di negara Muslim loh. Ada yang tahu nggak? Indeks syariah ya pertama itu ada di mana? Di Inggris bukan, Pak? Bukan, ada di mana? Ada di Amerika ya. Jadi indeks syariah pertama itu ada di Amerika ya. Jadi mereka lebih dulu malah ya. Jadi kalau pasar modal syariah mah untuk muslim aja enggak ya, ini sifatnya universal ya, sifatnya universal, boleh, nggak ada kok ketika Anda mendaftar ke perusahaan sekuritas memilih ya, memilih yang apa namanya, pilih yang pasar ininya syariah ya, sistemnya syariah ya. Misalnya Anda ke Philips, di Equitas kan pakainya Philips ya kalau nggak salah, Philips saya mau pakai Philips syariah aja deh gitu. Oh, nggak ada tuh ditanya ya syarat bahwa harus beragama Islam, nggak ada kan? Ya, bebas saja kok ya. Jadi boleh aja yang non Muslim ke pasar modal syariah. Bahkan saya beberapa kali ikut pelatihan tentang pasar modal syariah tuh ya, ketemu sama teman-teman yang non Muslim ya, ketemu mereka ikutan aja gitu ya, ikutan aja. Bahkan beberapa kali tuh saya ketemu orang yang sama di pelatihan yang berbeda ya, karena dia pengen ikutan aja gitu, pengen tahu aja dan pengen invest di situ aja karena katanya cenderung lebih safe dan lebih stabil. Ya, benar nggak? Benar. Di masa pandemi dia lebih lebih stabil memang pasar modal syariah. Nah, ini potensi pasar modal syariah Indonesia ya masih masih sangat berpotensi besar ya, karena jumlah investor di pasar modal syariah itu masih sedikit ya. Nah, sekarang dasar halalnya itu dari mana? Ya, kalau teman-teman bertanya, ini dasar halalnya dari mana sih ya? Kenapa pasar modal syariah itu dikatakan halal? Dasarnya ya, jadi ada beberapa fatwa ya mengenai pasar modal ya, di sini tahun 2001 nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi, kemudian tahun 2003 nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip-prinsip syariah, kemudian nomor 80 tahun 2011 tentang prinsip syariah. Halo Pak, mungkin teman-teman ada kendala di pihak Paditanya. Boleh ditunggu sebentar. Sepertinya ada kendala di Paditanya. Mungkin kawan-kawan di sini yang ingin bertanya boleh di kolom chat saja. Nanti akan ditampung dulu pertanyaannya. Mari kita menunggu Padita lagi. Izin menginformasikan untuk teman-teman agar on kamera, agar transfer ilmunya lebih nyaman dan lebih hikmat.
Boleh untuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan. Agar lebih hikmat dalam transfer ilmu. Gitu. Sekali lagi saya ingin menginformasikan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand nanti di sesi tanya jawab, atau boleh mengetik di kolom chat. Sembari menunggu Pak Dito untuk join lagi, mungkin boleh untuk teman-teman mengaktifkan kameranya agar terlihat ganteng dan cantiknya. Boleh kawan-kawan? Juga izin menginformasikan untuk teman-teman agar mengikuti rangkaian acara sampai akhir, karena di akhir akan ada pembagian link absensi. Yuk teman-teman yang belum on cam boleh on cam. Mungkin sembari kita menunggu Pak Dito untuk join lagi, saya ingin bertanya-tanya nih kepada peserta, kepada Kang Randy, bagaimana Kang? Boleh di on diaktifkan mikrofonnya Kang? Nah, Ya, Kang Randy dari Universitas mana Kang? dari Di mana Kang? Maaf kurang terdengar. dari Ekuitas. Oh, dari Equitas toh. Bagaimana Kang untuk tadi penyampaian materi dari Pak Dito, apakah bisa dipahami atau bagaimana? Pembawaan materinya bisa dipahami dengan baik, menyenangkan gitu. Alhamdulillah ya Kang, bisa transfer ilmunya berjalan lancar gitu ya Kang. Kalau Akang sendiri udah terjun di dunia investasi belum sih Kang? Belum sempat berinvestasi. Oh belum, mungkin Ya. bisa jadi ini ya Kang, bisa tergerak hatinya nanti setelah Ya. mengikuti kelas investasi ini ya Kang. Ini untuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam. Ayo kita kenalan secara virtual ya teman-teman. Mungkin saya ingin bertanya ke Kang Fadlan. Halo Kang Fadlan. Halo Teh. Akang dari mana Kang? Dari STY Pitas Teh. Oh dari kita juga. Iya Teh. Akang udah terjun belum Kang ke dunia investasi ini Kang? Sampai saat ini belum Teh. Belum, sama ya. Mungkin nanti semoga tergerak hatinya setelah mengikuti kelas investasi ini. Bisa. Iya Teh. Semoga. Ini Kang Fadlan lagi di mana nih Kang? Lagi di luar Teh. Oh, lagi di luar ya. Semoga transfer ilmunya bisa berjalan dengan lancar ya Kang. Iya Teh. Makasih Teh. Boleh untuk teman-teman yang belum on cam yuk.
Sembari kita menunggu Pak Dito untuk join lagi. Mungkin dari kawan-kawan di sini ada yang sudah terjun di dunia investasi, mungkin ada, boleh aktifkan mikrofonnya yang sudah ya. Mungkin Kang Asep nih, Kang Asep udah pernah nyobain investasi belum, Kang? Belum deh. Oh, belum toh. Coba. Iya. Ya, semoga nanti bisa tergerak juga ya. Kayak Iya, Kang Teh. Fadlan dan Kang Randy. Kalau untuk bagaimana, Kang? Tes. Ya, ini saya pakai handphone nih akhirnya nih ya, karena saya lagi di luar kota nih, sinyalnya yang laptop jelek, jadi pakai handphone nih akhirnya. Oh iya, Pak Dito, boleh. Ya, tapi ini nggak bisa munculin slide nih ya jadinya ya. Pasar modal syariah ini fatwanya sudah jelas, secara proses end to end dia sudah ada fatwanya, mulai dari proses transaksi sampai dengan proses clearing ya, sampai dengan penyimpanannya di KSE ya, di bank di kustodiannya ya, sebagai lembaga penyimpanan itu sudah ada fatwanya semua. Jadi end to end sudah terjamin lah ya bagi teman-teman yang masih beranggapan investasi di pasar modal itu haram ya, saya rasa sudah tidak perlu khawatir lagi ya, karena dari A sampai Z-nya sudah insya Allah sudah aman ya, insya Allah sudah aman. Kemudian kalau kita ini sambil nunggu saya ini ya connect yang laptop ya. Nah, kalau di pasar modal syariah ya, itu beda nggak sih perusahaan-perusahaannya dengan pasar modal konven gitu ya, dengan pasar modal konven. Nah, sebenarnya ada bedanya, ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa masuk pasar modal syariah, ada yang bisa ya. Itu melalui proses screening. Ya, jadi dia perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal itu ya akan di screening ya melalui beberapa tahapan, mulai 3 tahapan ya, apakah dia bisa diputuskan masuk pasar modal syariah atau tidak. Ya, yang pertama screennya adalah tentunya dari proses dan produknya. Ya, apakah proses yang dilakukan perusahaan itu tidak menyalahi aturan Islam ya, ataukah menyalahi ya. Kalau dia menyalahi ya tidak bisa. Misalnya contoh prosesnya ini misalnya perusahaan bank konvensional misalnya ya. Bank konvensional dia memberikan bunga misalnya. Ya, berarti itu tidak bisa. Ya, tidak bisa masuk ke pasar modal syariah. Karena itu kalau Anda cari perusahaan, Anda cari bank konvensional di pasar modal syariah itu tidak akan ada. Ya, dia karena apa? Karena produk dari bank konvensional, ya, kemudian proses yang dijalaninya juga itu tidak dianggap syariah, ya, tidak dianggap syariah. Tapi kalau bank syariah, ya, seperti misalnya Bank Syariah Indonesia, ya, itu merupakan gabungan dari beberapa bank syariah BUMN dulunya ya, Bank Syariah Indonesia (BSI). Nah, itu syariah. Kalau Anda cari sahamnya, kalau Anda mau beli sahamnya di pasar modal syariah, ada nggak? Ada. Ya. Nah, jadi ada 2 jenis emiten jadinya ya. Ada yang declare syariah, tentunya itu otomatis masuk pasar modal syariah. Ada yang dilihat dari proses ya dan produknya. Seperti misalnya Telkom. Ada nggak Telkom syariah? Nggak ada. Tapi masuk pasar modal syariah nggak? Masuk.
ya masuk. Kenapa? Karena Telkom produknya dianggap halal, ya tidak menyalahi aturan Islam. Ya, meskipun dia tidak menyatakan dirinya syariah, tapi karena produknya halal, ya tidak bertentangan dengan aturan Islam, maka dia ada di pasar modal syariah. Satu dari produk, ya screeningnya. Kedua dari utang, ya dari komposisi utangnya, komposisi utang ribanya, ya yang mengandung unsur ribawinya, ya. Nah ini dibatasi 45%. Ya, jadi kalau lebih dari 45%, maka dia tidak akan bisa masuk pasar modal syariah. Ya, nah, jadi harus di bawah 45%. Ya, nah selain itu juga, ya screeningnya adalah pendapatan non halalnya, ya pendapatan non halalnya, ya pendapatan non halalnya itu hanya boleh kurang dari 10%, ya kurang dari 10% masih diperbolehkan pendapatan non halal. Dalam hal ini misalnya kalau perusahaan punya simpanan di bank konvensional, ya itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Tidak semuanya halal, tidak ada tidak ada utang non ribawinya, ya salah satunya kalau nggak salah Sido yang saya tahu, ya tapi dicek lagi lah, ya. Nah itu 3 proses screening. Jadi saya ulang, perusahaan-perusahaan yang masuk pasar modal syariah itu ada 2 jenis, ya. Yang pertama memang menyatakan dirinya syariah seperti Bank Syariah Indonesia, ya BSI, ya. Ada yang di screening, ada yang melalui proses screening. Proses screeningnya berdasarkan produk yang dihasilkan, proses yang mereka jalani, halal atau tidak, ya. Kemudian rasio utangnya serta pendapatan non halalnya. Itu tiga jenis, ya tiga indikator yang digunakan untuk screening, ya perusahaan yang masuk pasar modal syariah atau tidak. Ya kemudian, ya karena saya tidak bisa tampilkan ininya, ya bagaimana cara mengevaluasi kinerja perusahaan, ya ketika Anda ingin investasi di pasar modal. Tentunya kita sudah belajar di mata kuliah pasar modal, ya itu ada analisis fundamental, ada analisis teknikal, ya. Nah jadi harus paham yang mana. Saya rasa meskipun sebaiknya Anda ketika berinvestasi berdasarkan fundamental, tapi teknikal juga Anda harus tahu, ya tujuannya apa memahami teknikal. Ya teknikal itu kalau kalian lihat grafik, ya kayak grafik naik turun gitu, tujuannya apa? Untuk menentukan kapan Anda masuk, ya di harga mana Anda masuk, dan kapan Anda harus keluar, ya kapan Anda harus menjual. Jadi kedua-duanya harus tahu nih, ya harus paham analisis tersebut, analisis fundamental, analisis teknikal, ya karena apa? Di dalam keuangan ada yang namanya konsep financial behavior, ya financial behavior ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham itu seringkali tidak berdasarkan dari pergerakan si fundamentalnya, sehingga terjadi mispricing, ya sehingga terjadi mispricing. Nah untuk bisa meminimalkan risiko tersebut, maka kita harus paham technical analisisnya, kita harus paham perilakunya, kita harus paham perilaku pasar modal, harus kita paham artinya konsep financial behavior di pasar modal kita harus paham. Karena ada hal-hal yang di luar fundamental. Contoh misalnya framing misalnya, ya. Nah framing ini sering dilakukan, ya oleh berbagai pihak, sehingga membentuk harga yang tidak sesuai, yang kontra dari fundamentalnya. Akhirnya banyak orang yang terjebak di sana dan mengalami kerugian karena tidak paham situasi tersebut. Ya, saya ambil contoh kasusnya Antam misalnya. Ya, Antam Januari 2020 tuh masih sekitar 680 perak per lembar. Ya, harga sahamnya. Kemudian ada pernyataan dari Elon Musk, ya, yang menyatakan bahwa dia akan investasi baterai di Indonesia, ya untuk baterai mobil listriknya misalnya gitu, ya. Untuk baterai mobil listriknya dia akan invest di Indonesia, akan buka pabrik lah di sini gitu, ya. Akhirnya menaikkan harga saham Antam.
ya, menaikkan harga saham Antam. Bagaimana dengan kinerja Antam? Sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, tidak ada kenaikan signifikan sebesar, tidak seimbang lah antara kenaikan kinerja dengan kenaikan harganya. Ya, ini di luar batas. Ya, sama dengan kasus BRIS juga gitu. Ya, ini abnormal movement. Ya, pergerakannya tidak normal. Akhirnya sempat di auto rejection atas, ya, ARA, ya, BSI dan Antam kalau nggak salah, ya, Antam ARA juga kalau nggak salah, ya. Akhirnya kena itu, ya, ARA, ya, dihentikan perdagangannya sementara di hari itu, ya, karena pergerakannya tidak normal. Nah, bagi investor yang tidak mau belajar, analisis fundamental, technical, financial behavior di pasar modal, ini akan terjebak oleh perilaku pasar modal ataupun framing yang dibuat oleh orang-orang tertentu, ya, oleh pihak-pihak tertentu yang menyebabkan mispricing, sehingga risiko kerugiannya menjadi sangat besar, ya. Nah, karena itu teman-teman di sini harus paham analisis teknikal, analisis fundamental, ya, perilaku pasar, perilaku investor, ya, atau financial behavior secara menyeluruh, agar paham, agar tidak terjebak dalam investasi yang beresiko tinggi dan bisa menyebabkan kerugian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi pesan saya, silahkan mulai berinvestasi sejak dini, ya. Jangan terlalu terlalu takut, ya, berpikir nanti aja kalau udah tua deh investasi. Jangan, itu salah. Ya, mulailah dari sekarang, dan investasi perlu belajar, ya, perlu punya dasar ilmunya, karena itu kalian harus belajar. Kalau mau invest di pasar modal, ya harus pelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan investasi di pasar modal, ya. Apakah jelimet? Ya, tidak jelimet sebenarnya. Kalau untuk memulai di awal, cukup tadi saya ambil contoh dari bangun tidur sampai Anda tidur lagi, perhatikan saja produk sekitar Anda, ya. Tapi jangan stop sampai di situ. Sebagai mahasiswa, Anda harus mau belajar, ya, mau belajar tentang semua ilmu yang terkait dengan investasi di pasar modal, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dito atas materi yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja ya Pak, sistemnya jawab. Oh ya, silakan. Ini tadi ada beberapa yang sudah mengetik di kolom chat. Dari Fahmi Hidayat, Pangkep Sulsel. Mungkin boleh kepada Fahmi Hidayat, boleh on-mic atau mau dibacakan saja? Dibacakan saja oleh saya ya Pak. Katanya, bagaimana cara kita dalam berinvestasi yang aman dan legal sesuai akidah mengingat banyaknya isu dan kejadian bahwa seringnya terjadi penipuan di bidang investasi sehingga membuat seseorang investor menjadi trauma. Seperti itu Pak. Ya, oke. Ya, meskipun putus-putus tapi saya bisa nangkep kayaknya, ya. Gimana caranya agar kita tidak terjebak dalam investasi yang mungkin investasi bodong tadi, ya, maksudnya apa? Ya, nah, jadi agar Anda tidak terjebak di investasi bodong, Anda harus mengenali cirinya, ciri-ciri investasi bodong tersebut, ya. Kalau Anda melihat sebuah penawaran investasi, ya, yang tidak masuk di akal, menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, ya, itu sudah satu tanda bahwa investasi tersebut bodong, ya, bahwa investasi tersebut bodong, ya. Tidak too good to be true deh, ya, istilahnya, ya, too good to be true, ya. Jadi sangat sulit lah untuk diwujudkan, ya, mengawang-awang terlalu menjanjikan hal-hal yang tidak masuk di akal. Nah, itu salah satu ciri, ya, investasi bodong. Kemudian tidak terdaftar di OJK. Jadi cek, ya, cek ke OJK, cek di OJK apakah ini terdaftar tidak di OJK. Kalau sudah tidak terdaftar, ya sudah, jangan berinvestasi, ya, karena itu ciri investasi bodong. Ya, jadi
Itu ciri utama ya, ciri-ciri utamanya ya. Jadi kalau udah janjiin hal-hal yang tidak masuk di akal, udah deh, nggak usah deh. Ya, ini nggak bener nih. Ya, yang namanya investasi, ya tadi, apalagi kalau investasi di saham, itu bukan cara cepat kaya, tapi butuh proses, butuh ilmu pengetahuan, ya. Kemudian gimana caranya, apa tadi ya? Tadi kalau investasi bodong, kemudian sesuai akidah Islam. Kalau kita bicara pasar modal, ya Anda tinggal masuk saja pasar modal syariah, ya, karena pasar modal syariah seperti saya sudah katakan tadi, end to end, ya, end to end prosesnya itu sudah syariah, ya, sudah ada fatwanya semua. Bahkan kalau saya ambil kutipan dari pernyataan Khalid Basalamah, investasi di pasar modal itu halal, ya. Jadi tidak perlu ragu, saya rasa, ya, untuk berinvestasi di pasar modal, ya, karena sudah dijamin oleh MUI, ya. Kalau MUI udah menyatakan itu halal, ya insya Allah, ya, insya Allah kita halal, ya, karena mereka orang-orang yang berilmu, kan, yang sudah tahu benar, ya, tentang pemahaman Islam, ya. Ketika mereka katakan itu halal, ya sudah halal. Toh prinsipnya memang jual beli kok, gitu ya. Hanya saja untuk lebih amannya lagi, lebih safe-nya lagi, masuklah pasar modal syariah. Karena kalau kalian pasar modal syariah, ketika Anda transaksi nih, ya, ada satu hal saja yang menyalahi syariah, misalnya Anda nggak punya uangnya, uang di akun Anda nggak cukup, tapi Anda mau beli itu saham, itu nggak bisa. Langsung ditegur sama sistem. Anda menyalahi prinsip syariah, ya. Anda menyalahi prinsip syariah. Kalau di konven bisa nggak? Kalau Anda nggak punya uang terus beli, bisa. Anda bisa pinjam dulu, ya, ke perusahaan sekuritas. Nah, itu kalau yang di pasar modal syariah nggak boleh, ya, udah nggak boleh, ya. Apa namanya, short selling, margin trade itu nggak boleh di pasar modal syariah, ya, diharamkan, ya. Itu ya, siapa tadi? Dari Fahmi Hidayat, Pak. Fahmi, ya. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Mungkin Ya. untuk teman-teman yang raise hand, boleh kepada Saudara Kamarul, boleh diaktifkan mikrofon dan kameranya. Silakan Pak. Terima kasih Kak moderator yang telah mempersilahkan saya bertanya. Terima kasih juga kepada Kak Ditu, sangat menarik menurut saya tadi materinya. Saya ingin bertanya Kak, yang pertama, apabila kita baru belajar... Mohon maaf Pak Kamarul, kurang terjelas, kurang jelas, kurang terdengar. Saya ingin bertanya kepada Pak Ditu, apa suara saya jelas Kak? Halo? Apa suara saya terdengar jelas? Kecil Pak suaranya, mohon maaf. Ini Kak, apa jelas? Sudah Pak. Saya ingin bertanya kepada Pak Dito, yang pertama, apabila kita baru belajar saham, apakah penting bagi kita bisa membaca laporan keuangan untuk analisa fundamentalnya? Dan berapa minimal dana untuk memulai investasi saham? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita berinvestasi? Dan apakah ada tips dari kakak atau bapak untuk kami agar bisa terhindar dari investasi bodong, dan apa ciri-ciri investasi bodong tersebut? Ya, oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, ini jadi borongan ya Pak pertanyaannya ya Pak, bukan satu dia. Ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak. Boleh tahu dari mana Pak asalnya Pak? Sepertinya dari logat-logatnya Sumatera ya Pak? Saya Aceh Pak, dari Aceh. Aceh ya. Oh ya, ya. Salam buat teman-teman di Aceh. Saya dari Palembang Pak sebenarnya aslinya Pak. Ya. Salam dari Aceh. Sama-sama Sumatera. Ya, oke. Pertama, ketika masih awam, apakah kita harus tahu invest di pasar modal itu harus tahu fundamentalnya, analisis fundamental, analisis teknikal? Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi Pak, bahwa untuk orang-orang yang masih awam, bukan dari latar belakang ekonomi, ya, kalau mau invest di saham, ya, di pasar modal, itu sebenarnya tidak perlu jelimet ya, tadi istilah kita ya, tidak perlu pusing lah, ambil pusing ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tadi ya, perhatikan saja produk di sekitar yang Bapak pakai. Itu adalah produk-produk yang kalau orang umum banyak pakai itulah ciri produk dari perusahaan besar.
Contoh misalnya, tadi sikat gigi pakai odolnya Pepsodent, ya, mandinya pakai Lifebuoy, ya. Itu kan hampir semua produk itu umum dipakai orang dan menjadi penguasa pasar, ya, dan menjadi penguasa pasar. Nah, berarti itu adalah produk dari perusahaan bagus. Tinggal cari ini perusahaannya siapa nih. Oh, pas kita cek, oh ternyata Unilever. Unilever, ini pasti bagus, ya. Unilever pasti perusahaan bagus, ya, perusahaan sudah ratusan tahun, ya. Atau Bapak mungkin sering lihat, ya, tadi Indomie, ya, kita sering makan Indomie, ya. Oh, Indomie ini punya siapa ya, gitu ya. Oh, Indomie ternyata punyanya anak perusahaannya Indofood, ya, ICBP Indofood. Kita cek, oh, sahamnya nih, apa namanya, harga sahamnya, ya, pergerakan sahamnya, oh ternyata bagus kok, ya. Ya udah, pilih saja. Ya, jadi ketika memilih untuk orang-orang awam, ya, untuk yang masih awal-awal lah, ya, pemula, ya, Anda bisa perhatikan produk-produk di sekitar Anda. Karena produk-produk yang banyak terdapat di sekitar Anda itu adalah produk-produk dari perusahaan yang bagus-bagus. Pepsodent, Astor, ya, dari Mayora, ya, Beng Beng, ya, kalau makanan-makanan ringan, ya, Citato, kalau makanan ringan itu Indofood punya, ya. Kemudian susu Ultra, ya, kalau minum susunya Ultra Jaya, itu punya Ultra Jaya. Nama kodenya ULTJ, ya. Jadi semua ada. Unilever, ya, itu ada juga, ya. Telkom ada, ya. Tanpa harus melihat ke laporan keuangan, ya, untuk awal-awal, ya, Bapak sudah bisa menentukan bahwa itu adalah perusahaan bagus karena produknya menguasai pasar dan banyak digunakan orang. Itu cara awal, ya, cara awal ketika kita ingin berinvestasi. Tapi nanti ke depannya sambil berjalan, ya, tentunya teman-teman di sini, ya, tetap harus belajar analisis fundamental dan analisis teknikal, ya. Di masa pandemi ini saya lihat sering sekali kok seminar-seminar gratis, ya, untuk belajar menganalisis fundamental dan teknikal. Nah, ini sambil berjalan aja, ya, sambil berjalan. Untuk di awal mah kita cukup kenali produknya aja. Wah, ini nabung di mana sih? Oh, di kalau bagi yang bukan konven, ya, nabung di mana sih? Artinya bukan yang syariah misalnya. Oh, BRI ada, saham BRI ada, saham BNI ada, ya. Bank-bank BUMN besar semuanya sahamnya ada di bursa, ya. Jadi saya rasa itu cara mudah berinvestasi bagi mereka yang bukan dari latar belakang ekonomi. Kenali saja produknya, ya. Pertama kenali produknya, ya. Setelah Anda kenal produknya, baru sambil berjalan mungkin nanti harus belajar analisis fundamental, analisis teknikal. Fundamental untuk belajar melihat, ya, kinerja perusahaan, ya, secara dari faktor makro, mikro, ya. Kita belajar di fundamental. Ya, teknikal untuk menentukan kapan masuknya, kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, ya. Jadi begitu, Pak, kira-kira, ya, kalau untuk yang non ekonomi cukup awal, ya, untuk awal kenali saja. Tapi untuk kedepannya tetap harus belajar, ya, biar tadi, ya, tidak terjebak, tidak dapat meminimalkan risiko kerugian, ya, risiko. Ya, kita kan harus meminimalkan risiko. Nah, untuk meminimalkan risiko kita harus belajar terus-menerus, ya. Sama, Pak, saya juga masih belajar kok, ya. Jadi kita semua sama-sama belajar, ya. Mungkin itu jawaban pertama. Kemudian apa ya, ini yang keduanya tadi investasi bodong, ya, kalau nggak salah, ya. Moderator mungkin catat, ya. Tadi saya agak tadi yang anak belajar fundamental, kemudian apa lagi, Pak? Tadi ada beberapa pertanyaan. Berapa? Oh, tadi investasi bodong tadi sudah ada yang bertanya juga, jawabannya mungkin sama, Pak. Ketika ada Bapak ditawari sebuah investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, ya, kayaknya sulit, ya, untuk menjadi kenyataan, diterima buat akal sehat kita, ya, itu investasi bodong. Ya, kalau investasi segini nanti untungnya segini. Nah, itu investasi bodong, ciri investasi bodong. Kemudian kalau dia tidak terdaftar di OJK itu bodong, Mas. Ya, jadi jangan
Jangan berinvestasi di lembaga yang tidak terdaftar di OJK. Ya, jadi yang terdaftar di OJK. Ya, karena sudah terjamin. Mungkin itu. Ada lagi Pak yang belum terjawab, saya takut lupa. Ini Pak, yang mengenai kenapa minimal bukan waktu yang tepat, Pak. Maaf. Oh, waktu yang tepat buat berinvestasi ya. Kalau saya ditanya kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi, kalau bicara umur ya dari muda kita sudah harus berinvestasi ya. Sejak dini ya, jangan bicara nanti investasi kalau udah tua aja. Nah, ini terlambat nanti ya. Nanti terlambat sejak dini, meskipun ada orang yang berhasil berinvestasi ketika di masa tua, ada lah ya, tapi sebaiknya memang dari muda kita sudah berinvestasi ya. Kemudian kalau sekarang ini tepat nggak berinvestasi di saham? Saat ini saham itu terdiskon harganya ya, harganya lagi diskon semua nih. Nah, kalau Bapak pergi ke mall ngelihat barang bagus terus didiskon, kira-kira beli nggak? Ya, umumnya beli ya. Umumnya beli ya. Nah, pasar modal juga gitu. Ini saham Telkom ya, saham Unilever, saham Sido, saham Wika. Nah, semua saham-saham bagus ya, saham dengan market cap besar itu lagi murah semua sekarang. Saham dengan likuiditas baik nih dan kinerja perusahaan baik itu lagi diskon semua. Ya, lagi diskon semua. Nanti ketika kondisi normal, sekali lagi saya tekankan, tidak semua orang cocok berinvestasi di saham. Kalau merasa deg-degan ketika melihat pergerakan harga saham, aduh saya bisa jantungan nih, jangan investasi di saham, ya karena nggak cocok. Jadi kenali dulu profil resiko, ya. Tapi kalau yang merasa, aduh santai aja deh, ya kita udah biasa deh ngelihat saham bergerak kayak begini, ya itu cocok buat investasi di saham, ya. Nah, kalau memang tertarik investasi di saham dan merasa profil risikonya cocok berinvestasi di saham, sekarang ini posisi beli, posisi jual. Posisi beli. Ya, ini posisi lagi borong-borongnya saham nih gitu. Nanti disimpan buat jangka panjang ya, karena dalam jangka panjang harga saham naik ya. Harga saham naik. Asal dengan catatan beli sahamnya yang benar. Ya, beli sahamnya perusahaan-perusahaan dengan fundamental baik. Ya, karena kalau fundamentalnya baik dalam jangka panjang, insya Allah dia akan baik kembali posisinya ke posisi normal. Ya, kayak misalnya Telkom tuh sekarang masih di 3.200-an, itu kalau posisi normal dia bisa 4.000-an. Ya, Sido 700-an, posisi normal setelah stock split terakhir itu 800 sekianan, 860 kalau nggak salah, 800-an perak lah. Ya, Pakuan Jati itu sekarang 500-an ya. Di masa pandemi saja dia bisa sampai 580-an. Ya, ini lagi murah-murah, bahkan bisa tembus lebih dari 600 perak. Ya, jadi posisi saham sekarang, kalau kita bicara apakah sekarang layak beli saham bagi yang memang tujuan investasinya jangka panjang, sekali lagi, bagi yang memang tujuan investasinya jangka panjang, ini saatnya beli. Ya, saatnya beli. Ya, tapi jangka panjang loh. Jangan nanti pas beli beberapa bulan kemudian nanya, kok saya beli saham sekarang malah rugi? Bapak beli sahamnya berapa lama? Baru sekian bulan. Ya kan jangka panjang. Jangka panjang bisa 5 tahun ya. Di atas 1 tahun lah ya. Bahkan ada yang bilang 5 tahun lah ya. Nah, itu. Ya, jadi kalau baru berapa hari terus sahamnya turun, baru berapa bulan sahamnya turun, udah pusing ya, udah nggak punya lagi seperti tidak punya harapan. Nah, ini jangan investasi di saham ya, karena saham sifatnya jangka panjang ya. Jadi gitu ya Pak. Kalau ditanya kapan waktunya, dari muda. Kalau ditanya saat ini apakah kita wajib beli saatnya beli atau saatnya jual, kalau investor jangka panjang ya, posisi sekarang adalah posisi borong saham. Ya, posisi borong saham. Kenapa? Ya karena lagi murah, ya, lagi murah. Ya. Tapi sekali lagi ya, dana kita harus dialokasikan dengan baik ya, teman-teman semua di sini ya.
Jangan semuanya investasi di saham, jangan. Ya, harus dialokasikan dengan baik tadi. Ya, ada dana darurat harus ada. Ya, buat dana darurat simpan di instrumen-instrumen yang resikonya kecil lah. Misalnya di deposit, di tabungan ataupun di emas ya, atau di reksadana pasar uang ya, harus dialokasikan ke beberapa tempat ya. Mungkin yang risknya tinggi di saham sekian persen, yang risknya di reksadana agak rendah ya, terutama reksadana pasar uang misalnya rendah berapa persen. Ya, jangan semuanya ke yang risiko tinggi ya, seperti saham ya. Sebagian ke yang risknya rendah juga harus ada ya. Jangan sampai ketika saham lagi jatuh, kita nggak punya dana sama sekali nih. Di tabungan tetap harus ada ya. Di tabungan tetap harus. Dana darurat itu tetap harus ada. Oke. Ada lagi Pak yang belum terjawab? Sudah Pak, sangat menarik jawabannya. Terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kepada Pak Kamarul dan pada Pak Dito atas jawabannya. Mungkin untuk Saudari Ruslina Sihoni boleh diaktifkan kameranya untuk penanya selanjutnya. Boleh Teh Ruslina. Sepertinya ada kendala Pak, atau kita ganti saja penanya selanjutnya. Ya, boleh silakan. Kepada Saudari Kenichi Satria. Halo. Oh, ini ada Pak. Boleh diaktifkan kameranya. Oh. Ya. Halo. Ya Kak, ada suaranya. Halo. Ya Kak, ada suaranya. Oh, oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk Bapak narasumber. Kalau teknikal mana yang penting dilakukan oleh seorang investor? Kemudian apakah boleh menganalisis suatu saham dari chart di masa lalu? Apakah chart di masa lalu mencerminkan chart di masa depan? Kemudian bagaimana ya cara membedakan saham yang murah tapi bukan murahan gitu? Jadi lagi terdiskon bukan berarti fundamentalnya yang menurun gitu. Apalagi kan kita melihat saham Telkom ini kan sekarang lagi turun. Apakah kedepannya kepercayaan investor terhadap saham Telkom akan semakin turun karena tidak mempercayai komisaris yang baru itu? Gimana juga cara menilai perubahan struktural dari suatu perusahaan yang dapat merubah fundamental perusahaan tersebut? Kemudian yang terakhir saya mau tanya, bagaimana cara melihat bagus tidaknya manajemen perusahaan, karena kan ada perusahaan yang kurang jujur gitu dalam manajemen perusahaannya. Itu gimana kita cara supaya bisa melihat? Terima kasih. Ya sama-sama. Siapa tadi? Ruslina Pak. Ruslina. Oh, dari? Ruslina dari mana Kak? Ya, jaringan kayaknya ya. Oke, moderator nyatet ya pertanyaannya ya. Saya takut ada yang kelewat nih ya. Ini banyak pertanyaannya tadi. Pertama, mana yang lebih penting, fundamental atau teknikal? Kalau ditanya lebih penting, ya dua-duanya penting.
Ya, dua-duanya penting. Tapi kalau ditanya saya cenderung kemana, saya fundamental. Tapi technical saya juga pakai. Ya, jadi dua-duanya penting lah kita anggap ya, karena ketika kita berinvestasi di pasar modal, sebaiknya kita paham dua-duanya. Ya, meskipun demikian fundamental tetap menjadi dasar utama. Ya, jadi dua-duanya perlu, tapi fundamental memahami fundamental dengan baik sebagai dasar utama itu akan lebih baik ya, karena investasinya jangka panjang. Ya, tapi saran saya harus paham yang mana nih Pak, teknik analisisnya, dua-duanya harus paham, pelajari dua-duanya. Ya, pelajari dua-duanya. Kalau bicara fundamental, kita akan memahami dari sisi makroekonominya, dari sisi industri, pergerakan harganya terendah ya, misalnya Telkom sekarang 3.200. Kemarin-kamarin pernah sampai di 3.400. Ya. Ini posisinya beli atau tahan dulu nih. Ya. Posisi beli atau tahan dulu. Kalau mau beli silahkan, tapi saya cenderung tahan dulu. Ya, tahan dulu. Lihat pergerakan grafiknya. Ya. Kalau dia sudah balik lagi, ya, sudah balik lagi ke atas, ya, sudah menyentuh bottomnya, kemudian dia naik lagi sedikit, disitulah saat beli. Nah, itu cara membaca chart. Ya, kalau candlestick, kalau dia sudah ada hijau kecil, ya, kemudian ada hijaunya, ada hijau agak besar, ya, sudah mulai hijau, ya, itu boleh posisi beli. Ya, posisi beli. Ya, jadi dua-duanya penting untuk memahami fundamental dan teknikal untuk tahu kapan masuk. Ya, misalnya Telkom 3.400 harganya, Anda beli nggak? Kalau saya nggak akan beli, itu sudah mahal tuh. Ya, kalau yang ingin sebagai trader, ya, kalau yang trader itu udah kemahalan 3.400, jangan beli. Ya, nanti kalau sudah misalnya 3.200, 3.100, ya ini boleh beli. Ya, kalau sekarang Pak udah 3.200, saya cenderung tahan. Ya, lihat dulu apakah akan ada kemungkinan turun lagi ya. Tapi kalau yang investor jangka panjang 3.200 beli aja. Ya, karena saya cenderung jangka panjang 3.200 saya akan beli. Tapi kalau yang trader jangan dulu gitu. Kalau saya anjuran jangan dulu kalau trader. Kita lihat dulu nantinya. Ya, tapi sebenarnya sih kalau bicara Telkom sebentar lagi kan mau bagi dividen, cenderungnya akan naik sih kemungkinan. Ya, itu ya satu. Jadi jawabannya apakah fundamental atau teknikal, dua-duanya, dan cenderung ke arah fundamental. Karena teknikal digunakan untuk kapan menentukan masuk, kapan menentukan kita harus jual. Kemudian apalagi pertanyaannya tadi moderator? Chart ya. Chart Pak. Apakah dengan melihat chart itu, apakah harga masa lalu itu akan mencerminkan harga akan datang? Itu bias, ya. Itu salah satu bias. Kita nggak boleh terlalu overconfident bahwa melalui harga historis ini nanti kedepannya pasti naik gitu ya. Itu jadi bias keputusannya. Karena itu kembalilah ke fundamental. Ya, kembalilah ke fundamental. Jangan hanya mengambil keputusan berdasarkan itu. Ya, itu yang dinamakan bias. Ada berbagai jenis bias dan itu termasuk jenis biasnya. Ya, bahwa Anda mengambil keputusan ya tidak berdasarkan data, ya tidak berdasarkan
berdasarkan hal-hal yang memang layak digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Ya, jadinya bias nantinya. Nah, bias ini yang bisa menjadikan resiko kerugian kita menjadi besar. Ya. Nah, jadi tidak cukup lihat chart saja ya, balik lagi ke fundamental. Ya, harus cek fundamentalnya. Saham murahan ya. Tadi ya. Saham murah tapi tidak murahan. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa ada beberapa saham yang memang murah tapi tidak murahan. Ya, contohnya misalnya kayak Sido ya, PWON ya, itu murah kan, tapi tidak murahan karena kinerjanya bagus, secara fundamental bagus. Jadi yang dikatakan saham murah tapi tidak murahan, harganya terjangkau, tapi punya kinerja baik, secara fundamental baik. Itulah saham murah tapi tidak murahan. Ya. Cleo ya, itu juga murah ya. Apalagi ya? Ada lagi? Sudah terjawab. Dua pertanyaan setelahnya belum sempat ditulis, mungkin untuk Teh Ruslinanya boleh diucapkan lagi. Kak Ruslina. Bagaimana cara menentukan momentum untuk cut loss, average down, atau biarkan saja? Karena kan penurunan tiap saham itu faktornya beda-beda. Gimana cara mengetahui penurunan itu karena faktor? Ini trader berarti ya. Kalau bicara trading ya, trader, terus terang saya bukan trader ya. Saya cenderung fundamental ya. Adapun kalau trading, kalau itu bonus ya, saya bilang tadi kalau ada bonus saya swing lah lebih cenderungnya ya. Kalau menentukan cut loss, setiap trader itu harus punya panduan, harus punya standar yang jelas. Kapan dia harus cut loss? Ya, ada beberapa trader 2% dia langsung cut loss. Ketika turun 2% langsung cut loss, harus disiplin. Ya, pada panduannya itu. Ketika sudah menentukan saya 2% turun, itu sudah harus cut loss. Ya udah cut loss. Ketika saham yang Anda pegang turun 2%, langsung cut loss. Ya, investasikan lagi ke saham yang kira-kira akan bisa mengcover penurunan 2% tadi, kerugian 2% tadi. Ya, jangan sampai aturan Anda langgar sendiri gitu ya. Anda sudah menetapkan aturan cut loss di 2%, ya. Kemudian udahlah, coba tahan dulu gitu ya. Tahan dulu, siapa tahu nanti naik lagi. Siapa tahu kalimatnya, siapa tahu nanti naik lagi. Ya, tahu turun terus. Bagi seorang trader, ini kita bukan bicara long term investment ya. Kita bicara short term ya, kita bicara trader. Bagi seorang trader, disiplin itu penting. Ketika sudah menetapkan kita batasannya 2%, maka cut loss lah. Jangan sampai nunggu-nunggu lagi. Ya. Itu kalau yang trader, seorang trader yang harian ya. Itu ya. Kemudian kalau sudah mencapai target profit, jadi kalau Anda seorang trader itu harus tetapkan batasan cut loss dan target profit. Kalau sudah Anda mencapai target profit Anda, udah jual. Jangan serakah. Ya. Itu sifat yang harus dihindari dari seorang trader, yaitu serakah. Kadang-kadang banyak yang terjebak, target profitnya sudah nyampe, udah aja lewat terus ya, toto bless turun. Ya. Jadi kalau Anda seorang trader, Anda harus punya aturan main, dan aturan main itu tidak boleh dilanggar. Ya, harus disiplin. Kalau Anda sering melanggar, nanti akhirnya resiko ataupun kerugian Anda bisa besar nantinya. Ya, itu ya kira-kira ya. Ada lagi? Terus Lina, apakah ada lagi? Jadi kalau mau menentukannya gimana gitu batasannya ya, Anda harus kenal sama sahamnya, pelajari misalnya saham Telkom ini pergerakan harganya gimana nih,
ya per bulan, per hari, per tahun. Kalau Anda harian ya harian berarti. Lihat dalam hari itu pergerakannya gimana nih. Ya. Anda bisa menentukan batasan cut loss, batasan target profit. Ya. Kalau dia pergerakannya 3.200, 3.400, ya. Berarti kalau Anda sudah Anda sudah harus cut loss, ya. Ya kalau target profitnya adalah saya beli di 3.200 nih, ya. Profit saya targetkan karena pergerakan saham Telkom itu 3.400, saya di 3.350 deh gitu. Saya akan jual di sini. Ketika sudah sampai situ jual. Nah, jadi harus disiplin ya. Jadi harus disiplin. Ada beberapa trader saya lihat dia di 2%-an. Ya, cut loss. Ada lagi kalau saya swing, jadi saya nggak khawatir kalau turun lebih dari 2%, saya nggak khawatir. Akan tahan sampai saya untung. Saya hanya sekali melakukan cut loss. Selebihnya saya jual untung, ya, karena saya swing, cenderung swing. Baik, terima kasih banyak kok itu atas jawabannya. Ya, tapi kan kalau seorang investor juga tidak menentukan batas gitu, walaupun untuk jangka panjang kan misalnya kayak 24 Maret kemarin itu kan harganya jauh banget dari itu kan harga sama aja kayak harga saham 2 tahun lalu kan Pak. Nah itu kan tentu bikin kita makin tinggi menunggu lagi nih, jadi lebih panjang menunggunya gitu untuk saham itu bisa memberikan gitu. Berarti penting ya untuk kita walaupun investor untuk cut loss. Gimana pandangan Bapak? Ya. Kalau Anda trader, ya penting banget. Saya katakan kalau Anda trader, Anda wajib punya panduan itu. Kapan cut loss, kapan take profit. Harus Anda tetapkan itu. Ya. Tapi kalau investor jangka panjang, ya, investor jangka panjang, ketika kita bicara investor jangka panjang, dia akan beli berdasarkan fundamental. Jadi, penting nggak tetapin cut loss? Nggak penting. Ya, kalau investor jangka panjang. Ya, karena saya beli perusahaan tersebut karena fundamentalnya baik. Sehingga ketika harganya turun, saya akan tinggalkan saja. Saya tidak akan buka aplikasi. Diemin aja. Ya, toh saya invest jangka panjang, ya, dan saya belum akan pakai uang itu gitu dalam waktu dekat. Uang itu uang dingin bagi saya, ya. Tungguin aja, nanti juga balik, nanti juga bagus lagi. Entah setahun, entah 2 tahun, entah 10 tahun gitu ya. Jadi saya nggak akan cut loss gitu, ya. Terus apakah harus average down? Ya, kita analisis dulu deh, ya. Apakah perlu average down? Ya. Ada yang berpendapat ketika dia turun terus jangan dulu average down, ya, tungguin aja dulu ya sampai dia untung lagi. Ada yang berpikir seperti itu, ya. Jadi beda-beda nih, ya. Satu guru aja belum tentu satu ilmu, gitu ya. Kalau ada istilah satu guru satu ilmu, kalau di saham satu guru aja belum tentu satu ilmu, gitu ya. Jadi kalau saya, ini pengalaman pribadi saya, ketika saya beli saham tertentu, harganya misalnya 1.500, ya katakanlah gitu ya, kemudian dia turun 1.200, ya. Ini saya akan lihat dulu, apakah akan down lagi gitu. Saya akan lihat dulu, kira-kira apakah dia akan turun terus ya. Dari sisi fundamental, kalau sudah oke, ya berarti saya akan lebih tenang ya. Kemudian dari sisi teknikal, kemudian isu-isu kita analisis semuanya, ya. Kalau kira-kira tidak ada isu yang akan mempengaruhi dia untuk turun lebih jauh gitu ya, mungkin saya akan average down di 1.200 tersebut. Misalnya Wika nih, ya, mungkin ada teman di Wika di 1.880 ya, padahal harga sebelumnya 2.000, berharap dapat margin ya 1.880, wah nih bakal naik lagi ke 2.000 nih. Tahu-tahu dia down dan down terus sampai sekarang 1.200.
Dan pergerakan harganya saya lihat itu stabil 1.200, 1.230, 1.200. Nah, apakah itu saat average down? Disitulah saat average down. Ya, saat average down. Average down aja kalau mau average down. Ya, tapi kalau dia masih turun terus, misalnya dari 1.880 kemarin tuh Wikas ke 1.700, terus turun lagi 1.600, tungguin, jangan dulu average down. Ya, tungguin aja dulu sampai dia pergerakannya tidak terlalu volatile di harganya, ya. Misalnya sekarang 1.200, 1.250, 1.230, nanti turun lagi 1.205 terakhir gitu ya. Ini kayaknya harganya sudah stabil di 1.200-an nih. Kalau mau average down, silahkan average down. Kalau saya begitu, ya. Kalau saya gitu. Ada lagi? Jadi jangan langsung average down ya. Cek dulu ya stabilitas harganya terutama. Bapak mohon maaf karena shiftnya jawab telah selesai. Mungkin disudahi saja, Pak. Oh ya, baik ya. Baik, terima kasih teman-teman semua di sini. Saya senang sekali ya, sangat antusias ya. Dan saya rasa beberapa sudah mulai invest ya. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya, dan bagi teman-teman yang belum invest, silahkan ya pelajari profil risikonya, apakah Anda cocok atau tidak invest di pasar modal ya. Ketika invest di pasar modal, apakah Anda ingin menjadi trader swing ya atau investor jangka panjang ya, itu harus jelas dulu, clear dulu di sana. Baru strategi investasinya kita jalankan. Bagi investor jangka panjang mungkin tidak terlalu aware lah, tidak terlalu peduli lah dengan cut loss ya, dengan pokoknya gue fundamentalnya harus bagus, itu investor jangka panjang. Ya, kalau Loh Keng Hock bilang saya akan beli sahamnya ya saham yang dengan fundamental bagus. Kalau lagi nggak bagus IHSG ya bergerak lagi nggak bagus, saham-saham ya tinggal tidur aja gitu. Ya, itu investor jangka panjang tuh, long term ya. Dia tenang-tenang aja, saham lagi bergerak turun kayak sekarang ini ya, karena dia invest jangka panjang dengan uang yang dingin tentunya. Tapi kalau bagi trader, Anda harus punya aturan main, ya. Harus punya aturan main. Tetapkan cut loss, ya, target profit itu harus punya aturan main seperti itu, ya. Mungkin itu pesan saya ya. Selanjutnya ya silahkan ya, jangan ikut seminar terus saja ya. Coba deh invest ya, mulailah investasi entah di pasar modal, entah di LM ya, entah di saham. Kalau pasar modal entah di saham, entah di reksadana ya, entah di ETF ya, ataupun yang lainnya, produk lainnya, obligasi gitu ya. Terserah Anda mau invest di instrumen mana saja. Yang penting invest lah, mulailah berinvestasi. Jangan menyesal belakangan ya, jangan menyesal belakangan. Orang-orang udah kemana ya, kita masih mikir yang dasar-dasar ya. Orang udah pergi ke bulan, kita masih mikir perut gitu ya. Jadi investlah dari sekarang ya, pesan saya. Tidak ada kata terlambat bagi yang sudah mungkin seusia saya ya. Saya ini usianya udah hampir 40 nih ya, udah masuk 39 sekarang ya. Tapi apakah terlambat buat invest? Enggak lah, enggak ada kata terlambat buat investasi ya. Tapi mulailah dari dini ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak karena tadi banyak yang bertanya, mungkin oleh panitia pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan ditampung dahulu ya Pak. Karena waktu pemaparan materi telah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta. Juga terima kasih banyak atas ilmu yang bermanfaat dari Pak Dito. Mungkin dari kami ada sedikit cenderamata, Pak, yang akan diberikan langsung oleh Presiden Mahasiswa 2020-2021 kepada Kang Bestagi. Dipersilahkan, Kang. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Dari kami ada berupa bukti sebagai kenang-kenangan untuk Bapak, sebuah sertifikat atas kesanggupan dan ilmu-ilmu yang telah
Pak Dito sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak kepada kami bisa menjadi suatu amal jariah dan bisa menjadi suatu hal yang bisa kita pegang bersama-sama agar kita selalu aman di pasar modal, karena pasar modal adalah tempat yang sangat liar. Mudah-mudahan kita bisa saling menjaga diri dan menjaga uang kita masing-masing di market. Terima kasih Bapak. Berikut sertifikat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf berupa sertifikat karena sekarang sedang pandemi Pak. Kita tidak boleh bertemu begitu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Kang Bestagi yang telah memberikan sedikit cenderamata dari panitia. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Dito yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kami, untuk teman-teman di sini. Di kehidupan sekarang dan mungkin di kehidupan kelak. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah terjun di dunia investasi bisa lebih bersemangat dan lebih memahami mengenai investasi, dan untuk teman-teman yang belum terjun bisa tergerak hatinya ya Pak untuk mengenal jauh mengenai investasi. Ya, amin. Amin. Saya selaku moderator izin undur diri. Semoga kita dapat bertemu di webinar selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, kembali lagi nih sama kita. Semoga nggak bosan-bosan terus ya ketemu sama kita. Bener banget Teh. Wah Teh. Nanti sebentar Teh, boleh live? Boleh Pak. Terima kasih. Live dulu ya. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah Teh, tadi kan materinya udah disampaikan ya Teh. Nah kira-kira gimana nih menurut Teh Amel tentang materi yang udah dipaparkan oleh pemateri tadi Teh? Wah Teh, sangat menarik banget nih Teh. Apalagi tadi tentang adanya bagaimana itu investasi syariah buat yang masih ragu-ragu nih Teh untuk yang berinvestasi halal atau haramnya nih Teh. Ya, terus bahkan dijelaskan juga prakteknya. Sangat jelas nih Teh menurut aku. Gimana nih Teh Mei? Kan tadi Teh Mei bilang masih ragu nih Teh untuk berinvestasi. Iya betul Teh. Tadi juga setelah menyimak materi yang udah dipaparkan, jadi tahu gitu Teh keuntungan terus kebutuhan apa aja sih. Jadi semakin yakin gitu Teh untuk mencoba investasi walaupun dari yang kecil dulu gitu Teh. Wah berarti tersampaikan ya Teh informasinya. Betul banget, alhamdulillah Teh. Nah untuk absensi nanti panitia di akhir sesi ya teman-teman. Iya, jadi stay tune terus ya Teh ya. Betul, dan link absensinya itu6 akan dikirimkan melalui chat Zoom ini ya Kang Teteh. Jadi dimohon untuk stay terus gitu ya, karena link absensi itu untuk mendapatkan sertifikat ya Teh. Bener banget Teh. Nah Teh, Mei itu jadi penasaran gitu Teh sama kesan dan pesan peserta di sini yang tadi udah mendengarkan gitu Teh materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Gimana kalau misalnya kita tanya salah satu peserta di sini Teh? Boleh banget tuh Teh, kan kita juga kepo ya. Iya betul. Gimana Teh gitu pesertanya? Boleh nih, mau ditunjuk sama Teh Amel atau saya Teh? Boleh nih Teh, sama Teh aja. Oke deh. Dengan siapa ya? Mau Akang atau Teteh? Menurut Teh Amel? Gimana kalau misalkan Akang dulu baru Tetehnya nih Teh? Oke boleh. Tadi juga di sini di kolom chat Zoom-nya ada yang udah memberikan kesannya keren katanya Teh. Wah menarik sekali ya Teh ya berarti. Betul, Teh. Jadi nggak sia-sia ya Teh untuk menyimaknya dari pagi gitu. Dengan siapa ya? Siapa ya? Kita coba Alia Hasna. Halo Teh Alia. Wah ada nggak yang nge-review juga nih Teh di kolom chat. Teh.
menambah ilmu dan wawasan baru. Betul banget tuh, Betul Teh. banget. Karena ya memang di sini tuh kita juga sama-sama belajar gitu ya Teh. Betul banget, Teh. Bagaimana tentang itu investasi ya Teh. Dari yang belum paham jadi paham, dari yang paham jadi makin Paham ya, Teh, ya. lagi, betul Teh. Banyak dapat info hari ini, tapi waktunya kurang Teh, nggak bisa bertanya iya, karena waktunya pun terbatas. Ya, Teh. Mungkin kalau buat akang tetehnya yang ini Mbak, masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nih nanti sama panitia ditampung ya Teh ya. Boleh Teh, ya. Mungkin nanti sama kita akan coba ditanyakan ya Teh, Iya, ke materi begitu. Terus banyak juga yang nanya ya Teh. Iya betul. Ternyata antusias peserta di sini wah sangat luar biasa ya Teh. Betul banget tuh Teh. Walaupun ini webinar gitu ya Teh dalam keadaan online virtual, biasanya kan kayak ngantuk terus jadi kayak susah untuk apa ya menyimak materinya gitu ya. Karena ada kendala gitu ya Teh. Iya betul. Ya Teh, gimana kalau kita langsung aja nih menyebutkan siapa sih pemenang door prize-nya Teh? Karena kan tadi udah banyak juga yang bertanya dan pertanyaannya sangat luar biasa. Luar biasa sekali Teh. Bahkan saking menariknya topik ini, bertanya tuh banyak gitu ya Teh. Iya betul Teh. Nah mungkin ini juga udah ditunggu-tunggu ya Teh untuk door prize ini. Iya. Nah di sini kami ada 4 orang pemenang dari penanya terbaik nih Teh. Waduh Teh, siapa nih Teh? Deg-degan ya Teh kok. Aduh, kayak jadi saya gitu kan Teh. Padahal kan akang tetehnya di sini yang bertanya tadi yang mendapatkan hadiah Teh. Betul banget tuh Teh. Oh gimana nih? Boleh kita langsung sebut atau gimana nih Teh? Boleh nih Teh, karena ada 4 pemenang. Saya 2 orang, Teteh 2 orang juga nih Teh. Oh boleh. Buat akang tetehnya nih yang tadi bertanya, siap-siap ya kita sebutkan namanya. Buat yang pertama nih Teh. Inisialnya nih Teh. Laki atau perempuan Teh? Laki-laki Teh ini mah Teh. Oh, akang-akang berarti Teh. Iya nih Teh, akang-akang. Nah, terus inisial hurufnya Teh? Dari huruf F. Dari F. Coba akangnya di sini yang dari huruf F boleh raise hand. Boleh raise hand nih. Akang-akangnya dari huruf F. Siapa tahu akangnya itu itu ngaruh apa tadi itu. Aduh. Kita salah dulu baru gunakan. Untuk ya, iya betul Teh. Terima kasih. Nih Teh, dilanjut aja ya Teh. Iya boleh Teh. Langsung aja nih Teh, daripada menunggu lama dan peserta pun penasaran juga ya Teh. Betul banget Teh, karena semakin lama nanti semakin malas gitu dengarnya ya Teh. Iya Teh. Langsung aja nih, tanpa menunggu lama. Pemenang pertama yaitu Fahmi Hidayat. Yeay, selamat kepada Kang Fahmi. Terus Teh yang kedua Teh. Yang kedua mending sama Teteh aja deh Teh. Oke deh kalau gitu sebentar ya. Nih, ini akangnya atau tetehnya nih Teh? Boleh nih, gimana Teteh aja, mau akang boleh, mau Tetehnya juga boleh. Oke. Ini inisial hurufnya dari K ya Teh? Kak, cewek wanita atau cewek laki-laki nih Teh? Aku salah juga nih Teh. Jadi gimana gitu, ya? Boleh deh dari sini akang tetehnya untuk raisen gitu yang namanya berawalan dari K. Siapa tahu beruntung gitu ya Teh? Betul banget tuh Teh. Karena menarik banget ya Teh jadi Teh ini. Kalau huruf akhirannya ini inisialnya dari L. Wah, siapa nih? Akan Teteh yang bertanya. Boleh nih, siap-siap. Kali aja nama akan Tetehnya panggil nih sama kita. Betul. Langsung aja deh Teh. Langsung oke deh. Kepada atas nama Kamarul. Wah, selamat Pak. Iya, terima kasih. Lalu yang ketiga nih Teh, ada juaranya. Siapa tuh? Tinggal 2 pemenang lagi berarti ya Teh? Iya, betul Teh. Teh. Inisialnya nih Teh dari huruf R. Dari R. Nah, tadi yang di kolom chat tuh siapa? Siapa nih dari huruf R? Yang ini bukan sih Teh?
Bukannya teh. Bukannya kayaknya. Aduh, Gimana dong? Siapa dong? Ini terakhirnya itu A. Betul banget itu. Tuh. Awalannya R, akhirannya A. Nama-namanya tuh kayak aduh, Ini cewek atau cowok sih teh? kayaknya cewek deh, teh. Cewek, oke. Nunggu lama lagi nih teh. Untuk pemenang yang ketiga yaitu Selamat kepada Teh Ruslina. Yeay, langsung aja Teh. Yang keempat siapa? Yang keempat. Inisialnya Teh? Huruf K nih Teh. Huruf K? Iya. Siapa ya? Terakhirannya inisialnya huruf I. Huruf I. Dari awalnya huruf K. Terakhirannya huruf I. Siapa ya Teh? Siapa ya? Langsung aja gitu Teh? Langsung aja deh Teh. Oke, ini selamat kepada Kak Kenichi. Oke, baik. Mungkin kita mau nanya salah satu peserta yang menang tadi Teh. Boleh tuh Teh. Gimana kesan dan pesannya gitu ya Teh? Tapi mungkin sebelum nanya-nanya kita kasih selamat dulu ya Teh. Oke Teh, boleh. Selamat untuk pemenang door prize yaitu Kang Fahmi Hidayat, Kang Kamirul, Ruslina sama Kang Kenichi. Oke. Langsung aja ya Teh, tanya-tanya Teh. Boleh Teh. Untuk siapa nih Teh? Buat 4 orang pemenang ini kita pilih salah satunya ya Teh. Kang Fahmi aja deh Teh, boleh Teh. Boleh. Halo Kang Fahmi. Halo Kang. Halo. Boleh nih Kang perkenalan dulu. Saya Fahmi Hidayat, asal dari Pangke. Mohon maaf Kang, di kami suaranya putus-putus begitu Kang. Halo Kang Fahmi. Oke, mungkin ke yang lain aja Teh, karena jaringannya kurang stabil. Iya, berarti kita tanya yang lain aja ya Teh. Buat pemenang kedua, ketiga, atau keempat nih Teh? Keempat deh, tadi kan pertama. Ya. Terakhir aja nih. Boleh nih, untuk Kang Kenichi. Oke, Teteh, terima kasih. Tapi mohon izin sebelumnya, ini saya mau ada keluar kota, jadi nggak bisa on cam. Oh iya, tidak apa-apa. Boleh nih Kang, perkenalan dulu. Nama saya Kenichi Trikava. Saya masih fresh graduate SMA, sorry. Oh iya. Jadi belum akang-akang. Masih berarti ya. kakak aja kali ya Teh. Iya, boleh. Boleh nih. Thank you banget atas insight yang didapat. Pokoknya ini keren banget acaranya, cuman kurang panjang. Oke. Jadi kurang interaksi dengan narsumnya jadi kurang kurang banyak gitu. Tapi keren banget. Semoga acara-acara seperti ini bisa digalakkan lebih luas lagi dan bisa membuat tadi berapa 2% masyarakat Indonesia yang sudah investasi jadi lebih banyak dan tingkat literasinya jadi lebih baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Kenichi atas pesan-pesannya. Mungkin memang saat ini nggak bisa menjalankannya panjang gitu ya Teh waktunya. Iya, karena ada keterbatasan juga ya Teh. Betul banget tuh Teh. Semoga di lain acara akangnya bisa join lagi gitu ya Teh. Iya Teh. Dan lebih paham lagi ya Teh. Betul. Selanjutnya. Oke deh, baik. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada 4 pemenang yang sudah bertanya tadi pada saat sesi diskusi tanya jawab. Boleh untuk akang tetehnya yang mendapatkan hadiah langsung menghubungi kontak person yang ada di pamflet. Jangan sampai kelupaan ya Teh, nanti hadiahnya hangus dong Teh. Sayang banget ya Teh. Iya, apalagi untuk door prize ini pasti ditunggu-tunggu ya Teh. Iya betul, dan ini hadiahnya juga lumayan ya Teh, bermanfaat untuk jajan gitu ya Teh. Bener banget tuh Teh.
bermanfaat buat segalanya deh Teh kayaknya kalau hadiah yang ini tuh. Iya betul. Oke deh, kayaknya saya tuh ingin mengabadikan Teh kenang-kenangan bersama akang tetehnya gitu ya Teh. Boleh nih Teh untuk akang teteh dinyalakan kameranya yuk. Yuk biar terlihat gitu ya Teh cantik dan gantengnya. Betul banget Teh, apalagi kenang-kenangan ya Teh ya. Iya betul. Boleh untuk dari tim sesi dokumentasi untuk mempersiapkan. Di sini ada 5 slide ya Teh. Betul banget tuh Teh, dipimpin sama saya atau sama tetehnya nih Teh? Boleh deh sama saya juga Teh, nanti gantian-gantian gitu ya Teh. Boleh Teh. Yuk, akang tetehnya yang belum on cam, kita on cam dulu. Jadi biar terlihat gitu wajah cantik dan gantengnya. Siapa tahu juga di sini ada yang kita kenal gitu ya Teh, tapi dari tadi off cam jadi gak tahu ya Teh. Jadi gak tahu ya Teh, karena banyak banget ya Teh pesertanya ya. Iya betul. Yuk, akang tetehnya di sini ada slide pertama, ada Teh Elma belum on cam, Teh Tina, Teh Anju. Kang Kamaru pun boleh on cam. Iya, terus ada Teh Andriani. Ini ya Teh. Iya betul. Ini biar ada kenang-kenangan gitu ya Teh. Betul banget Teh. Karena kan di sini juga berhubung ada yang dari Universitas luar juga ya Teh. Ada dari SMA juga nih Teh. Tuh ada juga dari SMA. Luar biasa. Luar biasa sekali. Yuk akun tetehnya yang belum on cam, kita on cam dulu sebentar yuk. Ya, untuk tim dokumentasi bagaimana, sudah siap? Ini udah siap deh. Udah standby kayaknya, udah gak sabar buat dokumentasi ini Teh kayaknya. Betul Teh. Ya langsung aja yuk Teh, tanpa menunggu lama lagi Teh. Iya, kita coba hitung ya Teh dari 1. Boleh nih, sama tetehnya atau sama saya nih Teh? Sama Teh Amel deh. Boleh. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, kita beralih ke slide 2. Kita hitung mundur aja kali ya. Boleh nih, akang tetehnya gaya bebas aja ya. Gaya secantik dan seganteng mungkin ya Teh. Dan menarik mungkin ya Teh ya. Mungkin. Untuk slide 2, boleh nih Teh dipimpin. Yuk, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, kita coba lagi ke slide 3. Oke, langsung aja ya Teh. Yuk, bergaya. 1, 2, 3. Oke, langsung ke slide 4. Boleh nih untuk slide 4. Ini slide 4 sayangnya pada banyak yang off cam ya Teh. Aduh Teh, gimana nih Teh? Langsung aja gitu Teh. Mungkin malu-malu gitu ya Teh, Iya, akang tetehnya. malu-malu akang tetehnya. Langsung Langsung aja aja yuk Teh. Yang slide keempat, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir nih Teh. Slide terakhir nih Teh. Sama ya, banyak yang off cam ya Teh. Iya nih Teh, masih malu-malu kayaknya Iya, tetehnya nih atau Teh. ini belum mandi gitu Teh. Karena kan biasanya virtual gini mah kayak ya udahlah yang mesti mah join. Bener gitu banget ya, Teh. Kayaknya nih ya Teh. Iya, karena gitu. nggak begitu kelihatan ya Teh. Iya, bener banget. Udah mandi atau belum. Padahal masih cantik ganteng ya Teh. Iya, betul, Kalau Teh. misalkan nggak mandi juga ya Teh. Iya, betul. Langsung aja yuk Teh. Yuk, untuk slide terakhir, slide 5. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk akun tetehnya yang udah bersedia untuk menyalakan kameranya. Nah, diinformasikan kembali untuk akun tetehnya, jangan lupa untuk mengisi link absensi ya Teh yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Ada kuesionernya juga yang nggak boleh
ketinggalan untuk diisi ya Teh ya. Iya betul. Kami juga menginformasikan untuk pemenang menghubungi kontak person kepada apa ya Teh? Kontak person yang tersedia di pamflet. Benar banget Teh. Aduh kok saya jadi lupa ya Teh ya. Ini kayaknya Teh Ana gugup nih karena tadi udah melihat akun tetehnya ya. Iya nih Teh. Aduh jadi gugup banget nih Teh. Oke, kepada akun teteh yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati karena BEM akan mengadakan acara-acara selanjutnya yang gak kalah meriah, gak kalah menarik juga Teh. Hadiahnya juga pasti gak kalah menarik lagi ya Teh. Pasti, dan akan lebih meriah lagi dong pastinya ya Teh. Jadi stay tune ya Teh ya. Betul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yang sudah mensupport acara ini sehingga berjalan dengan lancar ya Teh. Dan juga kami berterima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi dan juga aktif dalam mengikuti serangkaian webinar ini sehingga acaranya menjadi interaktif. Betul. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan dan menyelenggarakan acara ini dengan baik ya Teh. Nah, yang terakhir nih Teh, kami memohon maaf jika banyak kekurangan dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Iya betul. Saya Amelia Destanti. Saya Miriani Nuraini. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di kelas investasi 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Teteh. Dadah Kang Teteh. Dadah, terima kasih. Dadah. 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 Terima kasih. Semuanya. Mana tinggal tadi? Dadah. Boleh untuk Akang dan Tetehnya yang sudah